Jadi coba kita ingat-ingat lagi, apa sih itu logical thinking yang Anda semua sudah pernah dengar sebelumnya. Nah, sebelum saya masuk ke definisi, saya mau sambungkan dulu. Mungkin Anda mikir ya lah, ini lagi diulang lagi, apa sih hubungannya dengan kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah? Nah, ingat ya teman kita yang kita kenalan nih minggu lalu, kita baru kenalan ya sama si research ini. Minggu lalu kita baru berkenalan dengan research. Setelah saya perhatikan di weekly reflection, sudah banyak yang baru menyadari, oh ternyata selama ini saya udah pernah kok melaksanakan research, akan tetapi mungkin yang saya laksanakan itu bukan research yang akademik gitu ya, bukan yang akademik dan bukan yang mengikuti kaidah yang sesungguhnya, tetapi research itu sendiri sudah pernah Anda lakukan. Nah, kayak saya katakan, seperti saya katakan, untuk riset yang kita akan pelajari di MPPI adalah riset yang lebih serius tadi, ya, bukan sekedar searching-searching yang biasa, tapi yang lebih serius tadi. Nah, agar kita tidak nyasar dari awal dan hati-hati kita nanti larinya ke riset yang kurang resmi tadi, kita harus mengerjakan riset secara sistematis. Minggu lalu kita udah berkenalan dengan beberapa terminologi, research methods, research methodologies, dan itu yang akan memandu kita, itu akan jadi rambu-rambu kita untuk mengerjakan research agar dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara betul ya, betul. Nah, untuk membantu kita agar kita dapat melaksanakan riset secara baik dan sistematis, kita perlu menggunakan metodologi yang tepat. Nah, tadi saya ulangi sedikit tentang definisi research methodology, di mana si research methodology itu intinya ada step-step, ada langkah-langkah, ada juga pecahannya lagi jadi sub phases yang akan membantu kita untuk mengambil keputusan sepanjang pelaksanaan riset. Jadi misalnya, oh ini saya dapat survei, saya udah mengerjakan survei ini. Lalu setelah survei ternyata hasilnya mungkin kurang banyak. What is our next step? Apa langkah atau keputusan berikut yang harus kita lakukan? Dan metodologi ini akan membantu kita gitu supaya kita nggak asal pilih, nggak cap cip cup oke kita apain, tapi ada teorinya yang bisa membantu kita mengambil keputusan. Nah, yang mau saya sorot di sini adalah intinya kita sepanjang pelaksanaan riset kita perlu memilih, senantiasa mengambil keputusan tentang metode apa, teknik apa, alat apa, prosedur apa, orang siapa, bahan apa, materi apa yang harus kita pilih di setiap langkah research kita. Karena research itu berjalan terus ya, jadinya semuanya ini dinamis, bisa berubah begitu saja, tapi kita bisa menggunakan metodologi agar whatever happens, oke kita putuskan sambil jalan. Nah, kata yang penting di sini adalah appropriate. Dari mana kita bisa tahu tentang apa itu appropriate, apa itu yang cocok, apa itu yang masuk akal dilakukan, dan bagaimana kita dapat melakukan penilaian tersebut. Nah, ini alasannya kenapa kita membutuhkan suatu pola pikir yang kritis dan juga logik. Nah, ini saya hanya akan menyorot saja, ada detail setiap step-nya kalau Anda mau melihat di Scale, ada logical thinking proses yang lebih lengkap di slide yang panjang di Scale, tetapi saya akan bahas dengan singkat-singkat saja. Jadi ini yang pertama ya, mulainya di sini, kita mulai dari tujuan kita apa, balik lagi kita mau ngapain sih gitu. Untuk sampai sana kita harus ngapain, kita pecah jadi divide and conquer itu ya. Jadi kita harus ngerjain apa. Kemudian kita mulai mikirin possible outcomes. Jadi kira-kira kalau saya lakukan ini apa yang akan terjadi, lakukan ini apa yang terjadi. Lalu kita bikin contingency plan. Kita bikin plan A, plan B. Kalau yang ini nggak bisa, apa yang akan terjadi. Lalu potential problems kita juga perlu pikirkan. Kira-kira kalau terjadi sesuatu, gimana kita bisa melakukan conflict resolution. Lalu kemudian kita pikirkan, kalau gitu untuk menuju yang kita mau tadi ini nih sekarang ini kondisinya itu seperti apa. Jadi kita harus nge-solve ini. Dan saya mau ngajarin kayak apapun juga, belum tentu saya bisa memberikan Anda jawaban yang tepat ketika Anda beneran melaksanakan riset dan menemukan suatu isu gitu, atau bukan suatu isu, belum tentu masalah ya, tapi ketika Anda perlu mengambil keputusan. Karena
Karena ya itu tergantung pada kondisi saat itu apa yang Anda miliki dan bagaimana setup riset Anda. Jadi there is no one correct answer pada pengambilan keputusan sepanjang perjalanan riset. Dan mungkin jika Anda berpikir nantinya untuk ini kan landasan MPPI itu untuk melaksanakan tugas akhir nantinya ya. Sebelum Anda berpikir pembimbing saya tahu segalanya, actually not. Seharusnya Anda lah yang paling tahu tentang riset Anda. Yang bisa Anda petik dari si pembimbing adalah pengalamannya mungkin, atau mungkin sudah pernah melaksanakan riset yang serupa. Tetapi sesungguhnya yang paling tahu itu Anda. Makanya yang harus dibekali bukan ilmu kayak teorinya apapun yang kamu kerjakan, tetapi critical thinking itu. Dan harusnya Anda yang, karena Anda yang tahu, Anda yang bisa berpikir dengan kritis, sebaiknya apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dan ini nggak cuman ketika kayak tadi saya katakan, nggak cuman ketika terjadi masalah loh, tetapi constantly sepanjang pelaksanaan riset. You will have to make decisions. Harus ada yang diganti, harus ada yang berubah. All the time, itu selalu terjadi. Saya akan pause dulu di sini. Apakah ada pertanyaan? Saya pause di sini. Apakah ada pertanyaan? Walaupun komik yang saya tunjukkan di sini ini hubungannya dengan logic in the sense of mathematical logic, enggak itu ya yang dimaksudkan dengan istilah logical thinking. Tetapi ada beberapa hal yang masih inline, jadi landasan dari mathematical logic, yaitu kenapa sih kita butuh logical thinking. Nah ini saya nggak akan bahas satu persatu ya, kayaknya Anda sendiri juga sudah tahu. Demikian pula dengan logic, definisi logik. Saya rasa juga tidak perlu dihafalkan dan tidak perlu juga kita bahas dengan detail. Saya rasa Anda sendiri juga sudah tahu kok apa yang dimaksud dengan logik. Tetapi in the sake of review, kita akan lihat lagi beberapa elemen-elemen dari logik atau logika. Nah, walaupun ini yang saya maksudkan di dalam lecture ini bukanlah logika matematika yang ada di matematika diskret ya, akan tetapi elemen-elemen ini tetap valid. Kita akan butuh yang dinamakan argumen, premis, preposisi, lalu terjadi inference di kepala kita, lalu kita dapat mengambil keputusan di akhir. Review saja ya, apa itu argumen. Nah, di sini kita punya argumen, apa itu argumen, dan di sini mulailah kita bisa sambungkan dengan bagian penulisan ilmiah ya, walaupun kita belum bahas dengan detail, tetapi both ketika Anda berusaha mengambil keputusan maupun ketika Anda menuliskan apapun hasil riset itu, suatu paper itu adalah kumpulan dari argumen. Kan saya bikin paper, saya bilang menurut saya begini, dari hasil eksperimen saya begini, tapi saya perlu memberikan argumen untuk membuktikan atau bukan membuktikan, untuk mengajukan apapun ide yang saya mau di dalam paper saya. Nah, di sini ada beberapa jenis argumen, mana yang non-debatable, mana yang debatable. In the interest of science, a debatable argument can get you a lot farther than a non-debatable argument. Karena jadinya kita akan menciptakan diskusi, akan menciptakan conflicting opinion, sehingga kita bisa berjalan lebih jauh. Apalagi kalau dalam suatu riset, jarang banget kita benar-benar bekerja sendiri. Riset itu ini ya, is a team sport ya. Jadi jarang banget deh ada yang namanya riset dikerjakan benar-benar sendiri gitu. Tesis aja, tesis atau TA aja kamu masih harus berurusan dengan pembimbing yang mana tim Anda, sehingga argumen-argumen yang debatable can take you a longer way. Lalu kita juga punya premis ya. Nah, premis itu adalah the first two statements in this argument give reasons for accepting the third. Nah, secara logis yang dua itu, yang alasan tadi itu disebut sebagai premis. Anda semua sudah tamat matematika diskrit, saya tidak akan bahas dengan terlalu detail. Lalu yang ini juga masih berhubungan ya dengan matematika diskrit atau logiknya computer scientist. Kita juga punya dinamakan dari proposisi, inference, dan conclusion, yang mana kurang lebih kita untuk proposisi memberi arti kepada premis atau suatu statement kita. Sorry, mohon maaf.
Tadi sampai mana? Kita punya memberi arti kepada statement kita dengan demikian kita katakan itu bisa dikatakan proposisi yang punya nilai either true or false. Kemudian menggunakan premis-premis tersebut kita dapat menyusun suatu inference. Nah, inference ini kan kita tahu lah ya, kita menggunakan atau membuat alur ya dari from the start to finish sehingga kita dapat mengambil keputusan akhirnya. Nah, untuk pengambilan keputusan ini, secara umum ada dua jenis cara berpikir, yaitu inductive and deductive thinking. Nah, ini kita coba lihat kalau si induktif itu katanya particular to general, kalau deductive itu general to particular. Jadi kita akan lihat beberapa contoh ya, tetapi kurang lebih kita fokus ke definisi itu aja, dari khusus ke umum dan umum ke khusus. Berikut ini adalah contoh dari inductive logic, bottom up logic. Coba kita perhatikan. Jadi saya punya 3 buah premis di sini, 3 buah statement di sini. Lalu kita punya kesimpulan bottom up dari 3 buah statement khusus, dan saya berusaha membuat statement yang lebih umum atau general. Benar ya? Sorry. Dari khusus ke umum ya, induktif benar ya. Dan saya punya 3 sampel atau 3 data statement khusus tentang 3 buah apple, lalu saya mengambil kesimpulan yang umum, semua apel keras dan seterusnya. Nah, saya tidak bilang bahwa ini salah, karena secara logis Anda lihat ini, kok bisa-bisa sih mengambil keputusan seperti itu, tetapi dalam konteks riset, this happens a lot. Saya punya eksperimen, saya lakukan 3 kali, saya dapat hasil A 3 kali. Lalu saya memutuskan bahwa untuk eksperimen seperti ini hasilnya pasti A gitu kan. Ini bukan hal yang salah. It's a way of doing research. Kita punya 3 kondisi, 3 luaran, 3 output, 3 hasil. Lalu dari situ kita memutuskan sesuatu yang general. It is inherently uncertain. Saya tuh nggak bisa menjamin 100% bahwa selamanya Anda melakukan eksperimen ini, maka kesimpulan akhirnya adalah A. Saya nggak bisa. Dan ini sangat-sangat kelihatan ketika Anda mengerjakan riset yang berbasiskan survei. Misalnya, kita mau melihat apa sih hubungannya IPK dengan kemampuan programming, gitu. Atau kebalik ya, kemampuan programming dengan IPK misalnya gitu. Coba Anda membuat survei tersebut di masyarakat umum dibandingkan dengan mahasiswa Fasilkom. Tentu saja berbeda. Jadi inilah yang tadi saya sorot di paling bawah ini, hati-hati loh dalam memilih sampel. Walaupun Anda tidak sengaja melakukan manipulasi data. It can happen bahwa Anda mengambil kesimpulan yang terlalu general berdasarkan bukti-bukti atau evidence yang terlalu spesifik. Tadi saya memberi contoh tentang ini ya, tentang sampling, tentang korelasi, research korelasi antara IPK dan kemampuan programming. Tetapi sebetulnya ini extendable ke berbagai hal. Sama seperti exit poll pilkada misalnya. Hati-hati Anda milih tempat TPU ya namanya, yang mana jangan-jangan Anda memilih sampel yang terlalu spesifik sehingga data yang Anda peroleh tidak akan menggambarkan kenyataan besarnya. Yang kedua, kita punya deductive logic yang sifatnya top down ya, kurang lebih sebaliknya lah ya, gitu kan. Dan ini adalah kita mulai dari pengetahuan umum, dari statement-statement yang umum, lalu kita mengambil keputusan yang lebih spesifik. Contohnya seperti ini, di mana kita mempunyai informasi-informasi general tentang jarak, lalu kita ambil kesimpulan yang jauh lebih spesifik. Nah, secara logis, saya rasa kadang-kadang banyak orang yang merasa kalau gitu kita harus dong melakukan riset itu atau menyampaikan argumen itu secara deduktif. Enggak. Walaupun kesannya ini salah, kesannya ya dari contoh yang diberikan, it is actually a very valid way of doing research, a very valid way to present your argument. Hanya saja yaitu
inductive reasoning is inherently uncertain. So berdasarkan kondisi riset kita atau limitasi yang kita punya, sangat umum kok menggunakan kedua jenis inference ini dalam mempresentasikan argumen dalam suatu riset. Nah, hati-hati ketika kita berusaha melakukan inference dan mengambil keputusan, manusia lah ya sering sekali terjebak dalam logical fallacies gitu ya. Dan ini adalah logika yang error di dalam penulisan ilmiah. Dan saya katakan error ini take it with a grain of salt. Ini enggak error in the sense bahwa karena secara kasat mata tuh kayaknya benar. Sedangkan sebetulnya secara kenyataan tuh tidak benar. Kurang lebih ada 3 jenis kategori of fallacies. Yang pertama material, kedua of relevance, dan ketiga verbal fallacies. Yang pertama itu ya intinya keputusan akhir atau inference yang Anda lakukan ke keputusan akhir ya salah gitu loh. Secara material salah, argumen yang digunakan salah sehingga keputusan akhir juga salah. Yang kedua adalah fallacies of relevance in the sense yang digunakan sebagai backup argumen itu nggak nyambung dengan keputusan akhir yang dibuat. Jadi itu try to prove a point using emotion gitu. Jadi ya tahulah ya, mungkin Anda lihat di comment section gini ya, sering terjadi debat-debat yang seperti ini. Lalu ujung-ujungnya berusaha memenangkan argumen dengan menggunakan argumen atau menggunakan statement yang nggak nyambung dengan apa yang didiskusikan. Lalu yang ketiga, ini verbal fallacies. Ini adalah fallacies atau salah kesimpulan yang terjadi gara-gara salah kata-kata. Dan ini walaupun tulisannya verbal ya, enggak hanya ketika diucapkan, tetapi ketika tertulis juga. Kadang-kadang ada wording yang salah, kadang-kadang ada juga intensi yang enggak nyampe ketika kita sampaikan di dalam tulisan. Jadi ini terjadi ketika ada salah mengerti atau salah penggunaan kata, salah grammar, dan seterusnya. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih real, saya akan menyampaikan beberapa contoh logical fallacies in context. Nah, ini masih relevan ya, kita masih pandemi kok sekarang ya. Nah, ini saya ambil tahun lalu dari account Instagram itu, Pandemic Talks, dan dia menyampaikan beberapa contoh logical fallacy yang terjadi in real life. Ini very relevant dengan hidup kita saat ini ya, jadi semoga lebih mudah dipahami. Berikut ini ada beberapa sampel kesalahan-kesalahan logical fallacy yang terjadi di dalam pandemi ini. Saya akan berikan waktu untuk membacanya sendiri kurang lebih 1-2 menit.